Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kali ini saya Farah Fitria bisa kembali menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan dalam Stetoskop edisi kali ini. Dan kembali saya ingatkan kepada Anda pemirsa bahwa Stetoskop hadir setiap hari Rabu pada minggu kedua dan keempat dalam setiap bulannya. Oke, dan kali ini tema kita adalah tentang mengakhiri masa nifas tanpa masalah. Dan seperti biasa telah hadir di samping saya para pakar ya dari Poltekkes Kemenkes Malang, jurusan kebidanan. Ini ada Ibu Naimah SKMMK. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik ya. Baik, Sudah dua kali nih Bu ya di sini. Sudah, baik. Kembali ke sini dengan tema yang lebih menarik lagi Bu Naimah ya. Berikutnya di sebelah kiri Bu Naimah ini ada seorang pakar ya yang masih sangat belia sekali namun sudah sangat ahli dalam bidangnya ini. Ibu Nur Eva Aristina SST. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Farah. Dipanggil Bu Aris ini Bu ya. Iya. Masih sangat belia sekali ya. Saya perlu belajar banyak nih dari Bu Aris ya. Baik, tema kita kali ini adalah tentang mengakhiri masa nifas tanpa masalah ini. Bisa dijelaskan secara lengkap ya mungkin atau secara garis besarnya itu apa Ibu Aris, silakan. Iya, baik, terima kasih Mbak Farah. Seperti kita ketahui bahwa bagi kebanyakan wanita masa nifas itu merupakan masa yang normal atau dianggap fisiologis untuk penyembuhannya. Padahal banyak studi mengungkapkan bahwa masalah-masalah yang terjadi dalam jangka panjang itu disebabkan karena masa nifas yang bermasalah. Dalam masa nifas ini ada beberapa periode dibagi. Yang pertama yaitu purpurium dini, di mana masa nifas ini ibu sudah bisa berjalan, kemudian melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian juga ada purpurium intermedial, di mana alat-alat kandungan sudah mulai pulih ini selama 6-8 minggu. Dan juga yang terakhir adalah remote purpurium, di mana keadaan kandungan dan juga kesehatan ibu sudah pulih normal seperti sedia kala sebelum hamil. Begitu. Itu biasanya dari yang tiga ya tadi ya, tiga fase ya Ibu Aris ya. Sampai fase ketiga itu berapa minggu itu? Sampai dengan fase ketiga itu biasanya memang sampai bisa berbulan-bulan Mbak Farah. Jadi mungkin bisa sampai 3, juga bisa sampai dengan 6 bulan, tergantung dari kondisi ibu masing-masing. Ya. Jadi itu masih keluar nifas terus ya selama sampai 6 minggu. 6 minggu itu ya tadi ya? 6 minggu sampai dengan keluarnya yang kita sebut biasanya dengan orang awam menyebutkan darah nifas, itu biasanya sampai dengan 6 minggu atau 42 hari. Itu yang disebut masa nifas ya, Ibu Aris ya. Baik. Jadi masa nifas itu sebenarnya adalah hal yang biasa ya Ibu ya, bukan hal yang perlu ditakuti karena setiap orang yang habis melahirkan pasti mengalami nifas ya. Malah banyak kalau nggak nifas ini Ibu ya. Secara 9 bulan nggak dikeluarkan itu ya Bu ya. Baik, saya ingin menanggapi masalah ini ya, apa judul kita, mengakhiri masa nifas tanpa masalah. Berarti bisa juga dikatakan bahwa sebenarnya masa nifas itu berpotensi untuk terjadi masalah, Ibu Naimah. Bagaimana ini pengertiannya? Baik, benar sekali. Nifas itu proses kembalinya organ reproduksi kembali seperti sedia sebelum hamil. Karena proses kembalinya itu butuh waktu yang lama, 6-8 minggu, sehingga dalam proses itu membutuhkan ada kebutuhan yang harus terpenuhi. Kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, itu yang menimbulkan masalah. Kalau seandainya, tadi saya ulangi lagi bahwa hamil, bersalin, nifas itu hal yang fisiologis untuk seorang wanita seorang perempuan yang sudah dewasa dan sudah menikah pasti mengalami hal yang itu yang normalnya. Semuanya ada waktunya, 9 bulan hamil, terus saat melahirkan, terus nifas sampai dari sejak bayi lahir sampai 42 hari kemudian itu masa nifas, semua berjalan normal. Si ibu bisa menimang bayinya, si ibu bisa merasakan bagaimana menjadi seorang ibu dan sebagainya. Gitu. Itu normal sebenarnya. Tapi masa nifas yang panjang itu ada kebutuhan yang harus terpenuhi. Kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, itu yang menjadi masalah. Kebutuhan apakah itu? Kebutuhan apakah itu? Kebutuhan pada masa nifas adalah yang pertama diet atau gizi. Gizinya dulu. Gizi. Kita tahu proses masa nifas itu perangkat dari persalinan. Persalinan ada proses pengeluaran darah, pengeluaran bayi dan juga plasenta. Lepasnya plasenta atau bahasa awalnya mungkin bahasa kita ari-ari ya. Lepasnya ari-ari itu menimbulkan luka yang besar di dalam rahim. Tidak ada yang menjahit. Jadi luka kalau kita anggap mungkin
20 cm biasanya kita lihat. Sebesar itulah luka di dalam rahim seorang ibu yang sudah melahirkan. Luka itu harus sembuh. Jadi itu kalaupun melahirkan normal ataupun sesar sama saja, tetap Ibu? sama saja. Gitu. Karena ada ari-ari, istilahnya adiknya bayi itu. Oh iya. Nah, adik yang memberikan makanan untuk bayi selagi masih dalam kandungan. Pasti lukanya, Bu, ya, kalau diambil lepas. Ya? Oh gitu. Dia harus lepas. Dan ikut bersama bayi lepas. Menimbulkan luka yang besar. Luka itu harus sembuh. Betul. Sembuhnya butuh waktu. Selagi masa penyembuhan itu ada pengeluaran. Kita sebut lohea atau darah nifas. Nah, itu yang dimaksud darah nifas. Jadi penyembuhan itu butuh gizi. Makanan dengan kalori dan protein yang tinggi. Ada sayur, buah. Kemudian juga ada minum air. Air dan putih, juga ya, Bu, ya? air putih. Banyak, ya? 3 liter atau 8 sampai 12 gelas. Mungkin makanan-makanan yang selama ini ibu-ibu melahirkan tidak tidak selalu dia paham, Bu, ya, apa yang perlu dimakan atau apa itu jenis-jenis seperti apa sih, Bu, yang harus dimakan untuk apa istilahnya dikonsumsi ya, untuk memulihkan lagi kondisinya. Iya. Terima kasih. Ibu nifas untuk bisa menyembuhkan tadi luka. Supaya masa nifasnya tidak bermasalah. Ada beberapa makanan yang boleh dikonsumsi dan ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Makanan yang dianjurkan terutama memang yang mengandung nilai gizi tinggi, ada proteinnya, ada vitamin, ada mineral. Yang sayuran, terutama memang sayuran yang berwarna hijau tua. Gitu ya. Atau hijau tua karena untuk selain tadi penyembuhan juga untuk produksi ASI. Nah, gitu. Jadi yang boleh dikonsumsi buah-buahan boleh, sayur-sayuran boleh, kemudian minum air putih juga dipenuhi. Kalau ikan-ikanan gitu? Ikan boleh, justru telur? Itu kan telur boleh, daging boleh. Selama ini banyak yang salah juga, Bu, ya, yang bilang telur itu katanya harus dihindari karena takutnya gatal atau mungkin lukanya itu nggak cepat kering gitu ya. Salah, Ibu, ya? Itu kalau di dalam dunia kesehatan mungkin kita menganggap itu satu yang mitos ya. Karena sesuatu tidak boleh minum banyak nanti perutnya besar. Padahal dianjurkan untuk bisa membersihkan, artinya mempercepat penyembuhan luka yang tadi saya sebutkan bahwa harus minum air putih 8 sampai 12 gelas per hari. Tapi dengan catatan jangan minum langsung 12 gelas. Satu hari kan 24 jam. Gitu, Ibu, ya? Habis menyusui minum 1 gelas. Makanan juga begitu. Porsinya lebih besar, bisa 5 kali dibandingkan dengan yang biasa ibu yang tidak hamil atau ibu yang tidak menyusui 3 kali, tapi ibu menyusui 5 kali. Karena cenderung cepat lapar itu, cepat lapar. Ya. Terus juga tadi untuk penyembuhan luka dan juga untuk produksi ASI. Penambahan kalori untuk ibu yang nifas 6 bulan pertama itu nambah 700 kalori yang terdiri tadi ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada dan sebagainya. Di 6 bulan pertama 700, 6 bulan kedua 500 tambahannya, artinya ibu menyusui. Dan sampai ibu 2 tahun harus penambahan 400 kalori. Itu terdiri dari apa saja? Ya di dalamnya tetap ada nasi, ada sayur, ada ikan, ada lauk. Ibu mau makan tempe boleh, ibu mau makan tahu boleh, ibu mau makan daging boleh, apa saja boleh dikonsumsi karena semua itu untuk menyembuhkan luka yang ada di dalam rahim. Itu pengaruhnya apa, Bu? Seandainya seorang ibu yang nifas ya tidak mencukupi kebutuhan itu atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti tadi, itu pengaruhnya apa nanti? Pengaruhnya tadi penyembuhan luka terhambat. Jadi masa nifas 42 bisa panjang. Oh gitu. Jadi panjang pendeknya tergantung dari kita. Tergantung dari kita. Oh gitu. Pengeluaran lohea, artinya darah nifas itu mestinya 1 sampai 3 hari warna merah. Kemudian 3 sampai 7 hari itu sudah mulai menguning atau kecoklatan. Terus 7 sampai 14 hari itu sudah putih kekuningan. Tapi ini tidak. Sampai 25 hari masih merah terus. Kenapa? Mungkin juga karena infeksi, karena kurang gizi dan sebagainya. Gitu. Itu bisa menimbulkan. Kalau lukanya lama sembuh, berarti darah kan masih terus keluar. Karena tadi pembuluh darah yang bekas ari-ari lepas itu belum tertutup. Kemudian juga produksi ASI. Karena makanan yang kurang produksi ASI untuk bayi kurang. Bayi kekurangan
gizi. Padahal kita menganjurkan bahwa masa laktasi ini bayi diberikan ASI eksklusif tanpa makanan tambahan lain. Sementara ibu sementara ibu mengurangi makanan jaga atau tidak sesuai dengan. Nah, itu yang membuat bayi bermasalah, penyembuhan ibu nifas juga bermasalah. Ibu Naimah, saya sering mendengar ya, banyak juga sumber-sumber yang mengatakan bahwa kalau misalkan seorang ibu yang menyusui bayinya itu akan memperkecil potensi dia untuk terjadi perdarahan. Itu benar atau tidak, dan kalau benar itu kenapa, Ibu? Benar sekali. Jadi pemahaman itu benar, maksudnya ibu-ibu di lapangan, artinya ibu-ibu memahami masalah itu dari isapan bayi. Begitu bayi lahir, sekarang barangkali kita pernah mendengar inisiasi menyusu dini. Inisiasi dini ya. Isapan bayi harus segera bayi mengisap puting susu ibunya sesegera mungkin dapat mengurangi perdarahan. Itu benar sekali, karena isapan bayi mengisap puting susu memberikan rangsangan ke hipotalamus, istilah mungkin mengirim ke sentral supaya berikan stimulasi, berikan rangsangan ke rahim untuk bekerja, berkontraksi, menutup pembuluh darah yang terluka tadi. Dengan menutup pembuluh darah, akhirnya perdarahan bisa berhenti, artinya cepat atau bisa dikurangi. Tapi darah itu tetap seberapa banyak, mungkin baru hari pertama 2 softtek, setelah 2 jam nanti 3 softtek dan sebagainya. Itu Baik, ya kita kembali akan melanjutkan Ibu Naimah dan Ibu Aris ya, namun selepas jeda ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, masih dengan tema mengakhiri masa nifas tanpa masalah. Masih juga dengan Ibu Naimah dan Ibu Aris dari Poltekkes Kemenkes Kota Malang, jurusan kebidanan. Baik, tadi Ibu Naimah sudah sedikit menjelaskan pemirsa tentang beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi oleh ibu-ibu yang sehabis melahirkan atau nifas ya, karena itu berpengaruh juga terhadap lama atau tidaknya masa nifasnya, dan juga cepat atau tidaknya sembuh luka yang disebabkan oleh keluarnya uterus atau hari-hari tadi, Ibu ya. Silakan Ibu dilanjutkan tadi kebutuhan yang harus dipenuhi tadi. Baik. Selain tadi gizi, ada kebutuhan berikutnya adalah mobilisasi, artinya pergerakan. Si ibu habis melahirkan memang merasa sakit, capek, pingin lelah sekali dan sebagainya. Ditoleransikan jadi 6-8 jam si ibu melepaskan lelah. Kemudian dianjurkan untuk bergerak. Paling tidak awal miring ke kiri, ke kanan, duduk, dan kalau bisa berjalan. Sekarang ini dianjurkan memang untuk segera bergerak, gitu ya, untuk melancarkan yang pertama tadi, mengurangi perdarahan, melancarkan peredaran darah, kemudian juga melancarkan fungsi berkemih, terus buang air besar. Jadi itu dianjurkan untuk bergerak. Kalau emang ada ibu-ibu yang terlalu lama, itu juga proses nanti terjadi nifasnya bermasalah, gitu. Itu kebutuhan untuk bergerak. Dan juga kebutuhan lain, eliminasi. Eliminasi itu pembuangan. Buang air besar, buang air kecil. Itu juga karena sehabis melahirkan, kadang si ibu itu nggak berani ke kamar mandi. Takut, apalagi kalau ada jahitan. Nanti jahitannya lepas. Padahal kalau si ibu justru menahan, akan mengganggu proses involusi, karena proses kembalinya organ reproduksi tadi akan terganggu, terjadi perdarahan. Nah, seharusnya si ibu 3-4 jam itu sudah bisa berkemih, sedangkan buang air besarnya paling lama 3 hari masih normal. Tapi setelah 3 hari tidak bisa buang air besar, itu sudah jadi masalah, harus diberikan pencahar. Namun kadang ada ibu yang belum bisa buang air kecil, dirangsang. Gitu. Harus dirangsang. Kalau seandainya apakah dengan air kran yang dekat, ataukah air yang digerujuk jadinya, atau juga mengompres di bagian simpisis perut bagian bawah, itu ngompres sangat biar ibu bisa kencing, karena memang buang air kecil, buang air besar itu memang harus lancar. Gitu. Istirahat harus cukup, walaupun si ibu tadi memang
sudah lelah, kadang pengen dengan bayinya dan sebagainya, kadang aduh nggak bisa tidur, harus cukup istirahat. Karena apa? Dari istirahat yang cukup juga bisa memproduksi ASI dan pemulihan kembali. Tapi mohon maaf Bu ya, untuk orang Jawa itu kan malah katanya jangan terlalu banyak tidur gitu ya, apalagi masih jam-jam di bawah jam 12. Itu gimana sih? Itu sebenarnya benar atau gimana itu Ibu? Tidur dianjurkan, kalau malam tetap tidur. Kalau bayinya tidur sebenarnya kita dianjurkan untuk ibu beristirahat, walaupun mungkin tidak tidur terlelap, tapi tidak beraktivitas untuk mengembalikan atau memulihkan kembali. Nah, karena memang waktu yang 42 hari ini kan waktu yang panjang ya, terus nggak ada aktivitas lain, terus kita menimang-nimang bayi, kadang bisa ngantuk sendiri. Jadi memang dianjurkan, karena malam hari juga si ibu bangun untuk menyusui, ganti popok, kan waktu tidurnya sudah. Iya. Oh gitu. Tapi kadang juga kalau misalkan orang habis melahirkan atau nifas ya Bu ya, itu cenderung pusing. Itu kenapa ya Bu ya? Sering pusing. Pusing ada kaitannya dengan bisa karena tekanan darah, atau juga karena si ibu karena ada infeksi ya, infeksi masa nifas juga bisa menyebabkan rasa nyeri dan juga sakit ke kepala. Atau ada kaitannya kalau pusing yang terlalu berat dan mata berkunang-kunang, ada kaitan dengan kayak tekanan darah meningkat, istilah kita preeklamsi. Apa itu ya Bu ya? Kalau masa kehamilan, keracunan kehamilan, tapi itu bisa terjadi pada masa melahirkan dan juga nifas. Itu disebabkan oleh apa Ibu keracunannya itu Ibu? Ada satu proses memang dari tubuh si ibu tidak bisa beradaptasi dengan kehamilan atau itu memang ada sangat secara kimia ya, mungkin ada proses dalam tubuh ibu. Itu tidak bisa dilihat secara fisiologis ya atau sampai saat ini memang penyebabnya kita belum tahu penyebab yang jelas, tapi dapat terlihat dengan tekanan darah yang meningkat. Tekanan darah bertambah, kadang juga kaki menjadi bengkak. Oh gitu. Pandangan berkunang-kunang gitu ya? Dan nyeri kepala yang berlebihan. Oh gitu. Jadi itu tadi Bu ya? Itu sudah masuk ke abnormal, yang bermasalah. Oh gitu. Selagi si ibu hanya merasakan nyeri saja, nyeri perut habis melahirkan, itu masih dalam batas normal. Kemudian kalau nyerinya berlebihan, itu baru bermasalah. Gitu. Dalam tadi untuk kebutuhan ya, setelah buang air besar, laktasi juga tadi si ibu ASI keluar pasti pada ibu nifas. Kalau ibu yang belum melahirkan tidak seperti keluar ASI hanya sedikit atau kolostrum, tapi begitu kita mengatakan ASI ibu menyusui bahwa memang ibu itu nifas sendiri Ibu ya. Itu juga untuk bisa ASI keluar ada pengaruhnya tadi dengan istirahat, makan dan sebagainya. Itu juga kebutuhan masa nifas, karena memang nifas itu tidak terlepas dari bayi. Itu juga sudah itu Ibu ya. Beberapa kebutuhan sebenarnya masih banyak. Seksual juga kadang ibu jangan dulu sampai berapa bulan ditahan, bapak kasihan bapaknya. Tapi itu sebenarnya itu yang benar bagaimana sih Bu? Kalau di kesehatan nifas bagi ibu kalau merasa darah nifasnya sudah berhenti, boleh dengan mencoba dulu 1 atau 2 jari memasukkan, tidak masuk ke vagina, tidak ada nyeri lagi, boleh dilakukan. Namun ada keyakinan kita, tunggu dulu lah, nanti setelah suci dulu, boleh gitu yang dilakukan. Cuma kalau darah masih mengalir, berarti masih ada luka di dalam rahim. Itu yang kita khawatirkan. Jadi itu ya kebutuhan seksual, kemudian seksual. Kemudian juga ada kebutuhan keluarga berencana. Itu mungkin nanti akan kita bahas detail ya. Dibahas belakangan. Dan kebersihan tadi, kebersihan diri termasuk perineum, artinya daerah area yang jalan lahir dengan payudara. Untuk ibu disusui bayi, ibu menyusui bayi kalau payudaranya kotor, berarti juga ibu menyumbangkan kuman ke bayinya. Itu harus dibersihkan, artinya ada perawatan payudara. Ibu kadang tidak bisa memberikan ASI karena ASInya kurang. Sejak hamil sudah kita persiapkan, maksudnya begitu. Jadi masa hamil kita persiapkan ya. Baik. Supaya ada ASI
Kalau seandainya ibu tidak bisa memberikan ASI karena putingnya lecet atau kenapa, itu boleh diolesi ASI, keluarkan sedikit, olesi di puting sebelum memberikan dan sesudah. Itu juga bisa mengurangi lecet biar lembut. Kalau memang nemen memang harus diistirahatkan dulu 24 jam. Baik, iya. Begitu. Berikutnya pada Bu Aris ya Bu ya. Berarti tadi kalau misalkan masa nifasnya itu tidak berlangsung dengan baik, itu bisa berpengaruh tadi ya Bu Aris bilang ya. Itu pengaruhnya kira-kira apa sih Bu kalau misalkan nifasnya bermasalah kepada jangka panjangnya? Jangka panjang, mungkin sebelum kita bicara ke jangka panjang Mbak Farah ya, jadi kita bisa menyebutkan masalah-masalah yang terjadi pada ibu pada masa nifas ini. Salah satunya yang paling dikhawatirkan adalah perdarahan. Jadi pada waktu masa nifas itu bisa terjadi perdarahan kalau kita tidak mengawasinya dengan baik. Ini karena sudah disebutkan tadi dari Bu Naimah bahwa pada waktu bersalin itu plasenta lepas, kemudian di situ terjadi perlukaan yang besar. Nah, kalau ini tidak bisa berjalan normal, bisa akan perlukaan ini akan sangat sulit sekali untuk menutup, akhirnya bisa terjadi perdarahan. Perdarahan yang semakin lama akibatnya akan bisa terjadi anemi pada ibunya atau kekurangan darah. Ya, yang biasa kita tahu itu letih, lemah, itu tanda-tandanya. Itu bisa itu nanti bisa terjadi anemi. Nanti juga akan berpengaruh pada kesehatan ibunya selanjutnya. Kemudian juga nanti pada yang ibu anemi pada waktu menyusui juga akan terjadi masalah. Karena mungkin dengan adanya anemi mungkin air susu ibu akan juga berkurang. Ya. Terus kemudian nanti berlanjutnya juga masa panjangnya adalah untuk persiapan hamil selanjutnya. Iya, jadi kalau alat-alat kandungan tidak bisa pulih secara normal seperti sebelum hamil, nanti akan berpengaruh panjang pada waktu kehamilan. Jadi alat-alat kandungan akan bermasalah, kemudian nanti juga pada waktu hamil itu juga hamil selanjutnya itu juga akan bermasalah. Biasanya masalahnya yang paling krusial apa sih Bu yang banyak dijumpai ya ketika nifas pertama itu bermasalah gitu. Kemudian pada kehamilan kedua itu potensi yang terbesar apa itu kira-kira? Nah, kalau tadi dikatakan anemi ya, dikatakan anemi pada waktu nifas yang pertama, kemudian mungkin hamil lagi dengan jangka waktu yang tidak lama, dengan alat-alat kandungan yang belum pulih, bisa juga nanti terjadi keguguran pada kehamilan yang selanjutnya. Sejauh itu ya ternyata ya. Tanya itu saja Ibu pengaruhnya? Sebenarnya masih ada beberapa hal yang pengaruhnya nantinya juga akan, kalau toh misalnya nanti persalinan atau kehamilannya nanti akan berlangsung baik pada waktu kehamilan yang kedua atau seterusnya, bisa terjadi perdarahan pada waktu persalinan. Juga nanti akan bermasalah lagi pada nifas yang berikutnya. Gitu ya. Jadi yang pertama itu menentukan ya. Iya, benar sekali. Baik. Iya. Nanti kita akan lanjutkan kembali Bu Naimah dan Ibu Aris ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Baik, mengakhiri masa nifas tanpa masalah, itulah tema kita kali ini pemirsa Dhamma TV. Jadi Anda bisa menyimak ya dari awal tadi ada beberapa penjelasan dari para narasumber tentang apakah itu nifas dan apa fase-fase periodenya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu nifas yang itu berpengaruh ternyata kepada kehamilan berikutnya. Untuk itu ini masih sangat banyak sekali informasi pemirsa yang bisa Anda dapatkan ya di segmen sekarang saat ini dan juga segmen selanjutnya. Baik, jangan sampai terlewatkan gitu ya Bu ya. Baik, ini masih kepada Ibu Aris ini, Ibu Aris. Sebenarnya terjadi perubahan apa saja sih pada saat ibu itu nifas? Apakah memang ada perubahan selama dia hamil atau sebelum hamil dan setelah nifas gitu, Bu Aris? Iya, baik. Banyak sekali sepertinya perubahan yang terjadi Mbak Farah pada ibu yang mulai dari persiapan kehamilan, melahirkan sampai dengan nifas. Yang perlu kita ketahui ada beberapa perubahan yang terjadi pada ibu nifas, antara lain adalah perubahan fisiologis atau perubahan fisiknya yang pastinya tidak akan sama dari sebelum hamil kemudian melahirkan, dan juga ada perubahan psikologis, jadi perubahan secara psikis dari ibu yang tadinya mungkin tidak ada anak, kemudian melahirkan ada anak, dan juga perubahan sosial, status baru. Jadi mungkin sebagai ibu. Dulu kan cuma nona, sekarang nyonya gitu ya. Nah, kalau perubahan psikologis, fisiologis yang bisa kita
ini ketahui. Pertama yaitu perubahan pada alat-alat kandungan atau biasa kita sebut dengan involusi uterus, yaitu pengembalian alat-alat kandungan seperti sebelum hamil. Pada waktu hamil kan uterus atau kandungan membesar, itu bisa sampai pembesarannya itu beratnya bisa sampai 1 kilo. Kemudian pada waktu nifas setelah bayi melahirkan dia akan mengecil-ngecil kembali seperti sebelum hamil. Nah, ini biasanya terjadi antara 6 sampai 8 minggu tadi sesuai dengan proses juga pengeluaran dari lochia. Nah, ini yang kedua, pengeluaran lochia ini perubahan yang terjadi yaitu pengeluaran seperti cairan dari dalam lubang vagina ini karena sisa-sisa dari plasenta yang sudah keluar tadi darahnya ya. Jadi ada pembagian beberapa pengeluaran lochia. Yang pertama tadi adalah lochia rubra. Jadi ini terjadi pada hari pertama dan kedua. Ini warnanya biasanya merah Mbak Farah. Jadi seperti darah haid itu ya, karena memang berisinya adalah sisa-sisa selaput dari ketuban, dari plasenta ya. Kemudian juga lochia sanguinolenta ini terjadi pada hari ketiga sampai dengan hari ketujuh. Warnanya sudah berubah menjadi kekuningan, ini karena pengaruh dari plasma. Kemudian yang ketiga yaitu lochia strosa. Ini kemudian warnanya berubah menjadi kecoklatan. Dan yang terakhir adalah lochia alba yang terjadi biasanya sudah di atas 2 minggu sampai nanti dengan 6 minggu, warnanya keputihan, itu yang normal. Kemudian juga ada proses laktasi. Jadi di sini adalah pengeluaran atau sekresi dari ASI. Sebelum melahirkan biasanya ibu-ibu ini kan memang ASINya belum keluar, tapi pada waktu proses persalinan bayi secara keluar, ya, itu ada yang namanya hormon estrogen dengan progesteron yang pada waktu kehamilan itu sangat berpengaruh besar. Kadarnya turun setelah proses kehamilan ini. Kemudian kadar prolaktin ini yang meningkat. Jadi ada sistem di dalam tubuh itu pada waktu bayi menghisap puting susu ibu itu memicu yang namanya kelenjar hipofise anterior di dalam otak itu untuk mengeluarkan hormon prolaktin ini yang kemudian memicu keluarnya air susu ibu. Gini Bu, ada juga kasus yang di lapangan ya, ada beberapa ibu melahirkan yang tidak bisa mengeluarkan ASI atau mungkin ASINya tidak keluar, itu kira-kira kenapa Bu Aris? Ini bisa dipengaruhi dari nutrisi pada waktu hamil, ya. Kemudian juga mungkin perawatan pada waktu hamil, perawatan payudara. Jadi ya sebaiknya sudah dilakukan perawatan payudara semenjak hamil. Itu apakah ada sumbatan atau bagaimana Ibu kira-kira? Bisa juga ada sumbatan dari ini saluran pada payudara dan juga terutama tadi gizi yang berpengaruh waktu hamil ya terutama. Itu aja Ibu ya jadi. Dan baik. Tadi sudah dijelaskan ya tentang yang tadi itu pengelupasan pengeluaran lochia dan laktasi. Berikutnya yang secara perubahan secara psikologis Ibu ya. Nah, bisa dijelaskan Ibu ya. Baik, perubahan psikologis artinya secara psikis, perubahan mental, bukan berarti nanti kita katakan perubahan mental, wah gila ya, tidak kesana ya. Artinya ada gejala psikiatrik dari yang ringan bisa sampai ke berat. Seorang ibu yang sudah berubah peran, yang tadi sudah berubah, dulu nona, sekarang jadi nyonya, dan punya bayi. Bisa nggak saya menjadi seorang ibu? Mampu nggak saya memberikan ibu yang baik ya? Ya, kekhawatiran itu. Pada awal si ibu habis melahirkan, yang tadi capek, kesal semuanya, saya tidak mau melihat bayi. Gangguan atau perubahan psikologis pada masa nifas, sering orang menyebutkan depresi masa nifas, itu ada. Atau juga ada yang menyebutkan dengan postpartum blues. Postpartum blues itu dia kekhawatiran terhadap bayi. Postpartum blues memang karena gangguan psikologis pada masa atau mungkin lebih umumnya baby blues ya. Baby blues yang orang sering atau itu yang takut pada bayinya sendiri ya Bu ya. Takut pada bayi sendiri. Kekhawatiran itu memang muncul. Bisa jadi dengan adanya bayi, hubungan dengan suami
renggang karena suami memperhatikan bayinya. Nah, kekhawatiran. Terus dengan orang tua, dengan keluarga dan sebagainya. Jadi itu kekhawatiran. Atau tadi karena memang otonominya sudah, aduh saya bisa kesana kesini. Ternyata sekarang saya sudah menggadaikan sebagian kebebasan karena ada bayi, gitu ya. Jadi itu pemikirannya. Jadi membuat itu gangguan. Apa bentuknya? Bisa menangis. Si ibu habis melahirkan menangis, sedih. Kurang percaya diri, terus aduh si ibu enggak bisa tidur, kadang jantung berdebar-debar macam ini. Tapi itu akan berakhir, akan hilang dalam waktu. Mungkin butuh adaptasi kali ibu. Butuh adaptasi, benar sekali. Jadi tadi selain dari faktor psikologis, hormon juga ternyata memegang peranan penting. Gitu. Karena pengaruh hormon itu jadi merangsang sehingga si ibu rasanya aduh ini kok sedih sekali. Kalau memang itu terjadi yang namanya fisiologis itu 3-4 hari itu sudah hilang. Namun kalau memang terjadi sampai jatuh ke depresi berat, itu harus dikonsultasikan ke psikiatri, gitu ya. Harus ke dokter psikiater. Ternyata masalahnya itu bukan pada masa kita akan pengen punya anak, kemudian setelah kita sudah hamil, terus setelah melahirkan pun sebenarnya masalah tetap ibu ya. Kita harus hati-hati juga ya ketika sudah jadi ibu gitu. Baik, itu tadi perubahan secara psikologis. Kemudian yang ketiga tadi secara sosial ibu. Sosial. Ya, bisa dijelaskan Bu? Iya, perubahan secara sosial ini karena memang perubahan peran menjadi seorang ibu. Tadi masih ada hubungannya dengan juga perubahan psikologis. Jadi bagaimana dia akan menjadi ibu, bagaimana dia perannya nanti, ini perlu juga diperhatikan karena memang ada beberapa fase sebenarnya, fase psikologis yang dihadapi oleh seorang ibu yang setelah melahirkan. Jadi yang pertama yaitu fase taking in. Ini 1 sampai dengan 2 hari. Ini apa ini ya? Ketergantungan. Ketergantungan. Jadi ibu merasa ketergantungan, berfokus hanya pada dirinya sendiri. Jadi setelah melahirkan karena rasa lelah tadi, kemudian juga bayinya sudah keluar, belum berfokus pada bayinya, hanya ingin tahu kondisinya saja. Kemudian juga dengan kondisi bayi, ibu biasanya belum siap memang untuk merawat bayi dan memang masih butuh pendampingan. Ya, hanya berfokus. Kemudian juga pada fase taking hold. Ini ya pada hari ketiga sampai dengan ke-10 biasanya ibu merasa sudah mulai berfokus menerima bayinya. Ya, memang peran barunya sebagai seorang ibu. Tapi ibu biasanya belum percaya diri, jadi memang butuh pendampingan mungkin dari orang-orang terdekat, ibunya mungkin, ya, kemudian mungkin perhatian lebih dari suaminya. Tapi sudah mulai untuk iya betul, jadi mulai untuk mau merawat bayinya, kemudian penasaran dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi bagaimana saya harus merawat bayi saya? Sudah ada pertanyaan seperti itu. Ini bisa juga dengan pendampingan, kemudian diberikan bagi seorang tenaga kesehatan. Ini bisa saatnya untuk memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan gitu ya. Ya, kemudian juga pada fase yang terakhir yaitu letting go, ini sudah lebih dari 10 hari ibu sudah merasa sehat, kemudian benar-benar ibu siap menjadi seorang ibu mandiri, bisa merawat bayinya gitu ya. Karena masalahnya memang kalau misalkan untuk ibu-ibu muda terutama Bu ya, baru melahirkan itu kan pertama dia kurang tidur tuh jadi pusing, kedua bagaimana cara memperlakukan bayinya itu yang masih sangat lemah sekali gitu kan, jadi masih gimana cara memandikan, ganti popoknya kan perlu adanya pendampingan gitu ya. Masih takut-takut pertama-tama seperti itu ya. Takut nggak bisa jadi ibu yang baik gitu ya Bu Naimah ya. Baik, sekarang pada Bu Naimah lagi nih Bu ya, apa saja atau hal apa saja yang perlu diperhatikan ini pada masa nifas Ibu? Tadi apa yang diperhatikan sama seperti ibu yang apa kebutuhan itu ya, kebutuhan tadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Tadi beberapa kebutuhan kita sudah sebutkan, termasuk di dalamnya juga kebutuhan untuk senam hamil, senam nifas. Senam nifas juga ada Ibu ya? Ada senam nifas, kan ibu tadi sudah aduh sakit, habis melahirkan kan sakit semuanya. Habis turun mesin katanya. Habis turun mesin, ya benar. Terus kadang ibu-ibu kita ada yang dipijat gitu ya. Tapi ini ibu-ibu nifas perlu senam.
untuk memulihkan kembali otot-otot panggul, otot rahim. Jadi perlu senam ya? Perlu senam. Baik, ya nanti kita lanjutkan lagi Bu ya senamnya. Baik, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di Stetoskop edisi kali ini. Terima kasih Anda masih bersama Dhamma TV pemirsa ya. Iya, tadi sudah dijelaskan juga oleh para ibu-ibu pakar kita ini pemirsa ya tentang beberapa fase-fase ketika ibu sudah mengalami masa nifas ya Ibu ya. Ada masa-masa dia harus mendapatkan pendampingan, kemudian dia sudah mulai bisa beradaptasi dengan kehidupan yang barunya itu gitu Ibu ya. Dan tadi sudah disinggung masalah senam nifas Ibu ya. Itu gunanya apa sih Bu Naimah? Ya, baik. Senam nifas kita tadi kembali karena ibu yang habis melahirkan itu capek sekali dan juga harus mengembalikan fungsi organnya, jadi melakukan senam itu mengembalikan kembali uterusnya, melancarkan buang airnya gitu. Karena otot-otot mungkin istilah tadi disebutkan Mbak Farah turun mesin gitu ya, jadinya semua kok badan ini semua sakit, semua yang tadinya sudah membesar perubahan harus kembali lagi. Jadi dengan adanya senam itu mengembalikan kembali otot-otot yang meregang, otot-otot yang meregang, kelelahan, keletihan itu, supaya terjadi langsing secara alami gitu ya. Secara alami. Kalau misalkan langsingnya dengan cara dipakai Instagen atau gurita ibu hamil itu, Bu, ibu melahirkan itu boleh tidak Bu? Memberikan gurita asal ada kelonggaran tidak apa-apa, tapi dengan memberikan tambah gurita, ada korset, ada stagen lagi itu memaksakan. Jadi pengembaliannya secara terpaksa. Sehingga begitu kalau itu dibuka nanti malah itu akan melambir lagi. Jadi lebih baik dengan memberi gurita atau stagen jangan terlalu kencang. Dan dianjurkan juga. Karena mungkin baru-baru pengen langsing lagi, ya, jadi mungkin guritanya dilangsing sampai nggak bisa nafas gitu ya Bu ya. Dengan senam itu senam ya. Sudah Bu, selain itu tadi ada lagi yang lainnya yang perlu diperhatikan? Selain diet dan juga? Ini satu lagi yang kadang terjadi perubahan karena sehabis melahirkan itu badan panas, suhu bertambah 0 atau setengah derajat, jadi 30 menjadi 38 itu masih normal, tapi begitu ibu sudah melebihi 38 itu mohon perhatian untuk ibu. Jadi kita khawatirkan ada infeksi. Karena infeksi bisa saja terjadi pada saat hamil atau juga infeksi bisa terjadi pada saat melahirkan. Infeksi bisa saja terjadi pada saat masa nifas. Jadi infeksi itu bisa juga berdampak panjang, bisa memperlama masa proses involusinya, bisa juga menghambat memperpanjang perdarahan, menambah dan sebagainya. Itu juga pengaruh atau hal yang perlu diperhatikan pada nifas. Tapi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bu Naimah di awal kan Ibu ya tentang garis besarnya gitu ya. Iya. Oke. Kalau begitu ketika masa kita sudah selesai melahirkan itu berarti kan kita sudah bisa subur lagi Bu ya bisa bereproduksi lagi setelah 9 bulan istirahat ya. Nah, itu Bu Aris ini ya. Itu apakah kita sudah boleh ber-KB gitu ya? Dan kalau misalkan sudah boleh ber-KB itu KB yang aman untuk ibu yang nifas itu apa itu, Bu Aris? Baik Mbak Farah, idealnya bagi pasangan itu untuk bisa setelah melahirkan kemudian punya anak untuk bisa hamil lagi atau ideal hamil sekurang-kurangnya 2 tahun. Itu kalau yang lahiran normal atau lahir normal, lahir normal maupun sesar. Kalau sesar sebaiknya memang dengan jangka waktu yang lebih lama lagi, ya. Itu idealnya paling tidak menunggu 2 tahun. Jadi pasangan memang harus bisa menentukan nanti kalau sudah pada masa subur apa yang seharusnya untuk bisa mencegah atau menunda kehamilan sebelum hamil lagi. Jadi ini bisa dikonsultasikan mungkin ke bidan ataupun ke dokter. Untuk beberapa metode sebenarnya apabila si ibu ini sudah memberikan ASI eksklusif, jadi 6 bulan penuh itu hanya ASI saja tanpa ada tambahan lain-lainnya, susu formula atau belum dianjurkan Ibu ya. Iya, memang yang bagus itu ASI eksklusif selama 6 bulan. Itu biasanya bisa sebagai metode alami untuk KB. Jadi ibunya biasanya kalau rutin memberikan ASI ini tidak akan menghasilkan telur lagi istilahnya, itu sampai dengan
6 bulan. Tapi biasanya juga ada yang sebelum 6 bulan ibunya sudah mendapatkan haid kembali, berarti nanti ibunya sudah subur kembali. Nah, ini perlu diperhatikan, perlu dicermati KB apa yang kira-kira cocok untuk itu yang ibu. ingin saya tanyakan juga ini Bu Aris. Iya, jadi yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan metode KB itu bagaimana cara kerja KB ini. Jadi bermacam-macam KB itu juga cara kerjanya berbeda. Berbeda-beda. Bisa dijelaskan ini Bu? Iya, jadi ilmu ada baru buat saya. Ya, ada beberapa memang mulai dari KB, ada beberapa macam KB alami yang seperti tadi tidak dengan mendapatkan haid setelah 6 bulan, kemudian juga bisa menggunakan yang alami itu penanggalan, jadi kalender ya, KB pakai kalender. Kemudian juga ada beberapa yang menggunakan obat-obatan, seperti yang kita ketahui mungkin dengan KB pil atau mungkin juga dengan KB suntik ya, atau juga dengan KB implan. Kemudian juga yang dengan alat tanpa adanya obat di dalamnya dengan memakai IUD atau kita ketahui biasanya dengan spiral. Ya. Itu semuanya pada aman apa enggak Bu? Istilahnya untuk orang yang menyusui ya, atau orang lain deh gitu. Ini ada beberapa hal jadi yang memang harus diperhatikan. Ada yang boleh dan juga ada yang tidak boleh untuk ibu hamil. Kalau tidak mengandung obat, tidak mengandung hormon seperti IUD, aman, boleh. Jadi pada waktu ibu setelah melahirkan bisa langsung di. Contohnya apa saja yang boleh itu ketika yang kita boleh menyusui? Itu IUD boleh ya, kemudian juga implan juga diperbolehkan. KB suntik ini perlu diperhatikan komposisinya. Kalau yang mengandung estrogen itu biasanya tidak dianjurkan untuk yang ibu menyusui. Tapi kalau hanya progesteron boleh. Seperti KB apa itu? KB pil pun juga seperti itu. KB suntik yang 3 bulan biasanya boleh karena tidak mengandung estrogen. Biasanya kalau ibu yang suntik KB 3 bulan itu katanya tidak mendapatkan haid ya. Itu apakah aman Ibu? Nah, ini biasanya yang ditakuti oleh para ibu-ibu karena tidak mendapatkan haid. Jadi sebenarnya aman digunakan, tidak akan berpengaruh pada ASI-nya. Tapi bisa dipilih metode yang lain jika memang ibu takut sekali. Iya, tapi sebenarnya tidak masalah ya Bu? Tidak ada masalah. Gitu. Kenapa bisa tidak sampai haid itu kenapa Ibu? Karena di sini hanya diberikan hormon progesteron, ini yang mempengaruhi sistem tubuh, sehingga memang tidak terjadi masa estrogennya enggak ya? Jadi dia telurnya enggak berproduksi. Iya, jadi menekan hormon estrogen. Biasanya hormon estrogen ini kan memang tinggi-tingginya pada saat masa subur. Tapi masih bisa subur ya Bu ya? Enggak, kan kadang ada ya orang yang parno ya, atau paranoid sama yang namanya KB, takut untuk nggak bisa hamil lagi, jadi nggak KB setelah dia melahirkan dengan cara KB manual atau apa gitu ya. Itu apakah nanti pengaruh ya? Kan kadang itu takutnya nanti nggak bisa cepat hamil gitu loh. Itu perlu nggak sih takut itu? Ini berbeda pada masing-masing individu bagaimana merespon obat ini. Ada yang 1 bulan sudah tidak menggunakan metode misalnya langsung hamil. Ada juga yang membutuhkan beberapa bulan, mungkin sampai dengan tahun untuk bisa menetralisir hormon yang sudah ada di dalam tubuh. Jadi tergantung kita aja ya mau memilih bagaimana gitu ya. Baik, itu saja Bu Aris yang tentang KB. Jadi juga perlu diperhatikan tadi efek sampingnya. Kemudian kapan akan mulai KB ini? Jadi sebaiknya memang kalau sudah mendapatkan haid, kalau memang ingin mencegah atau menunda kehamilan, sebaiknya segera bisa berkonsultasi ya. Sekarang juga informasi sudah sangat banyak sekali metode apa yang kira-kira cocok untuk ibu. Jangan sampai anaknya masih kurang butuh kasih sayang, butuh perawatan, sudah punya adik lagi. Apalagi nanti hamil lagi kan mau ngerawat gimana kan udah beda Bu ya. Dulu waktu masih belum punya adik kan enak ya sendirian gitu. Fokus lah pada kehamilannya. Baik, itu tadi masalah KB ya Bu Aris ya. Kemudian ke Bu Naimah ini Bu ya. Sekarang ini kita sudah mulai meninggi ini Bu ya, temperaturnya. Tanda bahaya apa saja yang perlu diperhatikan atau diwaspadai selama masa nifas? Bu Naimah. Baik Mbak Farah, jadi tadi selain yang kita bicarakan tadi adalah masalah yang normal ya, artinya masa nifas normal. Ternyata ada yang perlu atau ada tanda-tanda nifas yang patologis atau nifas yang abnormal. Pertama tadi adanya infeksi. Infeksi ditandai dengan peningkatan suhu tubuh. Panas, menggigil. Bisa jadi payudara membengkak. Bengkak. Bukannya itu katanya gitu ya. Bukannya itu normal Bu, karena kan kadang suka seperti itu ya kalau lama nggak di
susu sama Kalau bayi? dia setelah diberikan susu, menyusui terus kempes lagi, Normal. itu normal. Tapi ini infeksi memang sampai memerah. Nah, sampai memerah itu udah mastitis ya istilahnya. Jadi pembengkakan pada payudara. Karena tadi mungkin karena ada sumbatan, meskipun dia hisap, tapi karena ada sumbatan kan nggak bisa keluar. Jadi produksi terus sampai membengkak. Itu juga. Nifas juga terjadi perdarahan biasanya setelah 24 jam. Bahkan bisa dalam 1 minggu itu terjadi perdarahan di luar darah nifas yang normal gitu. Jadi itu ada. Kemudian juga tadi ada sakit kepala ya, kaki yang bengkak, kemudian sembelit, 3 hari nggak bisa BAB, itu juga jadi masalah. Lohea yang berbau, artinya keluar darah itu yang bau. Sebenarnya kan bau anyir gitu, bau darah, tapi ini kan memang sampai bau dan waktu yang sudah lama, itu juga jadi masalah. Jadi nyeri kepala juga menjadi masalah. Bukannya beberapa tanda ya. Gitu ya Bu ya. Tadi ada juga disinggung masalah payudara yang membengkak dan lecet ya Bu ya. Lecet bukannya karena masih baru disusu sama bayi, itu kadang kan suka penyesuaiannya dengan lecet itu gitu Bu. Kalau hanya sekedar lecet saja, lecet ibu tadi dengan memberikan olesi ASI-nya lagi bisa sembuh, kemudian disusui lagi bisa normal, tidak ada masalah. Tapi ini luka yang tidak sembuh, ibu tidak memberikan ASI kepada bayinya karena takut sakit atau takut nanti darahnya terisap oleh bayi, sehingga ibu tidak menyusui, sementara produksi bertambah terus. Nah, itu yang membuat payudara menjadi bengkak. Juga kadang pada ibu yang tidak memberikan, apalagi kalau ibu yang tidak memberikan ASI-nya. Nah, itu pengaruhnya terbesar buat dia apa itu Bu? Kalau ibu yang tidak memberikan ASI berarti tadi kontraksi akan terganggu ya. Karena nifasnya mungkin tidak akan cepat selesainya. Baik, itu tadi Bu Naimah ya sudah menjelaskan tentang hal-hal yang diwaspadai ketika nifas itu tadi ya, yang tanda bahayanya ketika kaki bengkak, kepala pusing, terus kemudian maaf putus susu yang membengkak ya, lecet dan membengkak payudaranya gitu ya. Itu harus segera dibawa ke ini ya Bu ya, konsultasi ya, ke tenaga medis gitu ya. Dengan panas yang tadi ya, nyeri yang hebat. Baik, ini karena sudah waktu yang membatasi kita, Bu Naimah ya, bisa dijelaskan ini kesimpulan dari materi kita kali ini ya, tentang mengakhiri masa nifas tanpa masalah. Silakan Bu Naimah. Baik, setelah kita berbicara tadi banyak hal yang sebenarnya kita bahas ya. Jadi kesimpulan bagaimana ibu supaya tidak bermasalah pada masa nifasnya. Karena kita lihat gini, nifas sementara ibu kadang memperhatikan masa hamil. Hamil itu mendapat perhatian terus. Begitu masa nifas, aduh pantangan ini nggak boleh, itu bermasalah. Jadi yang pertama ibu memang memperhatikan memenuhi kebutuhan masa nifasnya. Dukungan suami, karena si ibu tadi capek, punya bayi, bangun malam dan sebagainya. Kalau tidak dibantu oleh suami, itu juga meskipun udah makan yang bergizi, sudah ada pemeriksaan cukup dukungan lengkap, moral ya? Dukungan sudah ada, terus secara psikologis dia akan mempengaruhi karena si suami tidak mendukung, padahal itu juga anak kita bersama. Itu juga, jadi kita anjurkan kembali memang untuk ibu yang supaya masa nifasnya berjalan normal sejak hamil, mulai antenatal care, istilahnya pemeriksaan kehamilan, supaya bisa terdeteksi apakah ibu hamilnya normal atau hamilnya berisiko. Baik. Kemudian melahirkan di tempat tenaga kesehatan, boleh bidan ataupun resmi, Bu, dokter ya, jadi bisa terdeteksi secara dini sehingga masa nifasnya bisa terpantau dan mendapat perawatan yang normal gitu. Baik, terima kasih Bu Naimah dan Ibu Aris atas kehadirannya kali ini di Studio Dhamma TV. Semoga nantinya kita bisa kembali melanjutkan Ibu ya materi tentang kebidanan yang lain yang lebih menarik lagi tentunya. Dan terima kasih tadi sudah banyak informasi yang kita dapatkan nih pemirsa ya tentang mengatasi atau mungkin mengakhiri masa nifas tanpa masalah. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Naimah dan Ibu Aris ya. Pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam Stetoskop edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam. Dhamma TV selalu damai di hati.